Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan nggak, Pak? Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi Tapi sampai jam... ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan. Calon DPR takutnya ngasih pembekalan ngawur seperti di Fufu Fafa. Kan kena lagi tuh Fufu Fafa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kemarin ya Pak Prabowo mengumpulkan para calon menteri untuk diberikan pembekalan. Di situ juga hadir ya Gibran Rakabuming Raka, yang dimana kita berharap Gibran ini memberikan pembekalan juga kepada para menteri. Ya karena Gibran kan wakil presiden terpilih ya, tentunya nantinya juga nggak mungkin lah Gibran ini akan terus menerus berlindung kepada Pak Prabowo yang dimana Gibran juga memberikan statement-statement untuk para pembantunya gitu ya. Tapi ini sungguh sangat mengecewakan sih, dan terkonfirmasi oleh Bapak Budi Ari yang mengatakan bahwasanya Gibran juga berada untuk mendengarkan pidato dari Pak Prabowo. Ini sih kayaknya bau-baunya kayak wakil presiden yang kemarin ya. Bahkan di poster-poster banner-banner yang terpampang di pinggiran jalan itu yang dituliskan terima kasih Pak Jokowi, nggak ada loh foto wakil presidennya Pak Jokowi. Kan kasihan sekali gitu loh. Nah ada juga ya video yang menurut gua cukup unik nih, Bang Pigai ya, di mana para wartawan bertemu dengan Bang Pigai sedang menyupir mobilnya sendiri. Dan di sini pun ditanya oleh para wartawan ya, kenapa kok nggak pakai supir pribadi gitu, atau nanti ketika sudah menjadi pejabat apakah akan disupirin gitu apa gimana. Tapi jawaban polos Bang Pigai ini ya cukup menarik juga gitu ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Jadi melihat bagaimana kondisi-kondisi Jangan dorong buat tantangan bangsa kita ke depan, di mana tadi problem geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang terus menghadapi dinamika yang sangat krusial. Termasuk juga tadi ditutup dengan terakhir bagaimana program pangan nutrisi untuk keluarga kita, dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi. Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan nggak, Pak? Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi Tapi sampai jam... ada arahan dari Mas Gibran nggak, Pak? Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak Pak di dalam? Ada. Ada Pak Budi Gunawan Pak. Dari kader PDIP ada lagi nggak Pak? Enggak ada, Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu. Ya. Pak, 3 pemateri siapa aja Pak dalam 3 topik? Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato dibuka oleh Pak Presiden, dan memang beliau memberi paparan-paparan tentang bagaimana tantangan kita, bangsa kita ke depan nanti. Mas, tapi posnya udah fix belum sih Mas tadi Mas? Kemungkinan ya, tapi kan semuanya pengumuman nanti tunggu aja tanggal 20. Gitu. Besok Ya. pasti ada pembekalan nggak sih Bang? Enggak ada. Ya, sudah ya. Hanya untuk wakil menteri ya, Pak? Ya. Nanti kita tunggu besok. Wah kalau kata Pak Budi Ari ini pembekalan dari Pak Prabowo berbicara juga mengenai geopolitik ya. Wah ini pembicaraan yang cukup lumayan berat ini ya. Apakah Gibran menguasai juga kan kita nggak tahu ya. Tapi buktinya kata Bapak Budi Ari ini Gibran juga ikut menyimak gitu. Beliau datang dari jam 8 pagi bersama dengan para menteri, para calon menteri yang akan dilantik nantinya ya kan. Tapi ikut untuk menyimak pidato dari Bapak Prabowo. Ya tentu kecewa juga sih kita ya, kenapa kok Gibran enggak ikut memberikan pembekalan gitu loh. Padahal kan kita kan pengen tahu nih bagaimana kualitas dari Gibran sendiri gitu ya. Dan ini tentu bisa mematahkan stigma daripada masyarakat yang berpikir negatif dengan kemampuan Gibran gitu loh. Coba kita lihat dulu ya di akun X. Nah ini teman-teman semua dari tweetan dari tempo.co. Gibran tidak jadi pembicara di pembekalan calon menteri Prabowo, dan di sini ada foto Gibran ya sedang bersalaman, dan kita lihat komentar daripada netizen nih. Biasanya unik-unik nih komentarnya nih. Dari yang pertama, calon DPR takutnya ngasih pembekalan ngawur seperti di Fufu Fafa. Kan kena lagi tuh Fufu Fafa lagi. Tapi Fufu Fafa ini kayaknya nggak akan ada habisnya ini selama Gibran masih menjadi pejabat negara ya. Coba kita lihat lagi dari Mulan, gimana mau jadi pembicara, bicara pun susah. Mbaknya nih kalau ngomong bicaranya pun susah. Maksudnya gimana ya? Coba dari Baris, anak TK mau ngajarin S3 dan para guru besar, ya nggak nyambung.
Wah iya juga ya. Ini dari Rob nih ya, suasana pembakalan di Hambalang. Ini yang mana matamu, mataku itu ya. Nah dari Arisu, emang dia mampu? Oh, ya jelas mampu dong harusnya. Dari Yanti, udah bisa diprediksi. Dan terakhir nih ya, dari Badol. Lagian apa yang mau diomongin di hadapan orang pinter, nanti bicaranya nanti dan nanti. Ini yang kayak kemarin ini ya. Aduh. Nah ini coba kita bacain dulu gak ya sedikit tweetan dari Dr. Tiva. Ya semoga Pak Prabowo saat ini sedang kasih pembekalan calon menteri. Ingat siapa yang nulis ini. Wah ini postingan dari Fufafa ya. Yang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kita lihat komentarnya sedikit ya. Dari Rahasia Negara, saya akan konsisten menayangkan gambar indah ini kalau Gibran tetap dilantik. Wow, ngeri. Terus dari Tatagi nih, kira-kira bakal bisa sejalan gak ya Pak Prabowo sama wakilnya? Ya gimana ya? Ya bisa jadi sih kayak wakil presiden yang kemarin tuh sama Pak Jokowi itu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya ya. Anda punya nyetir sendiri bang? Saya memang nggak punya sopir. Oh gitu, padahal mau jadi menteri bang? Sederhana ya? Jakarta juga saya tidak punya mobil. Gitu. Jadi mau menergakan sederhana gitu, kesederhanaan gitu ya? Ya bukan kesederhanaan, memang orangnya gitu, dari kampung, orang desa, orang miskin. Ya, tapi nanti kalau udah jadi menteri ada sopir pribadi nggak Pak? Kalau diperbolehkan boleh bawa sendiri, tapi orang negara kasih. Wah sederhana sekali ya Bang Piga ya. Tapi gue kadang seneng juga sih ngeliat Bang Piga ini. Polos banget orangnya ya. Ya mudah-mudahan dia amanah lah ya. Mudah-mudahan kita doakan. Coba kita lihat nih video lawas nih. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Aduh pokoknya bener lah kalau memang Cak Imin itu orang yang paling blunder ya bener. Gak konsisten banget lagi. Kacau dah kacau. Oke guys kita lanjut lagi ya. Alasan kenapa pemerintahan Prabowo bakal susah digoyang. Guys, bentar lagi nih Prabowo dan Gibran dilantik sebagai pemimpin Indonesia. Tapi pihak oposisinya juga belum jelas ada siapa aja. Entah PDIP bakalan gabung atau pilih ambil posisi ini. Nah, yang menarik, ternyata banyak yang memprediksi pemerintahan Prabowo ini bakalan solid guys dan susah digoyang. Kira-kira kenapa ya alasannya? Apa nggak bakal ada oposisi? Subiran Paridamos dari Sentral Politika jelasin guys, kalau ternyata alasannya karena komposisi eksekutif dan legislatif yang bikin posisi Prabowo kuat. Karena ketua MPR-nya aja dari Partai Gerindra. Apalagi nih ya, kalau PDIP sampai beneran gabung, wah udah gak bakalan bisa digoyang guys. Jadi harapannya bisa wujudin visi dan misi selama 5 tahun tanpa diganggu. Menurut kalian, siapa nih guys yang bakalan ganggu pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan? Ya berarti nggak dipanggil. Ya udah itu aja. Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabowo dari PDIP-nya sendiri? Baik sekali, selalu berkomunikasi. Ya seperti juga di DPR, kita baik-baik selalu menjalin komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda. Kita akan sama-sama membangun Indonesia. Tapi kan hari ini masih pagi, ini jam berapa sih? Jam tapi kan masih ada seminggu 10. lagi nih menjelang pelantikan, berarti masih ada kemungkinan nggak nanti untuk Insya Allah semuanya mungkin terjadi. Ya. Dan waktu pemanggilan belum selesai. Berarti masih ada kemungkinan ya Bang? Panggil ya Bang ya? Masih ada kemungkinan nggak? Sampai tanggal 20 pagi aja masih. Berarti masih ada kemungkinan ya Bang? Ya kurang lebih masih ada kemungkinan ya. Kayaknya PDIP juga ikut bergabung. Ya ini kemarin tuh di Suara Rakyat Bang Aiman ya, Bung Ciko mengatakan bahwasanya sebelum tanggal 20 akan bertemu dengan Pak Prabowo dengan Megawati gitu ya katanya ya. Jadi kemungkinan besar nih bakal ketemu juga gitu. Kita nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Apakah yang akan diobrolkan oleh mereka berdua, oleh beliau-beliau ini ya. Ya kita tunggu saja teman-teman semua. Oke kita lanjut lagi ke videonya. Argumentum ad hominem adalah jenis argumen yang keliru sekaligus merupakan kesesatan berpikir. Dari tweet ini terdapat jenis ad hominem, yaitu ad hominem circumstantial, berupa tuduhan terkait proposal yang ditolak seolah-olah kritik itu didasari oleh kepentingan pribadi atau motif tertentu. Ini juga sekaligus sesat berpikir.
false cause atau post hoc ergo propter hoc, mengaitkan dua hal secara kausal tanpa bukti. Padahal walaupun tuduhan ini benar, juga nggak membantah argumen bocor alus terkait 2.800 buzzer, dan ini sudah dikonfirmasi oleh Menkominfo-nya sendiri. Di dalam dialektika, ketika orang merespon suatu argumen dengan argumentum ad hominem, biasanya karena nggak mampu lagi membantah dengan argumen yang substantif dan mencoba untuk mengalihkan topik agar keluar dari substansi di awal. Kenapa nggak mampu bantah? Karena mentok. Kenapa mentok? Karena dungu. Aman ya, ICW baru saja merilis hukuman koruptor itu rata-rata cuma 3 tahun. Gokil, lebih lama nyicil motor Beat daripada hukuman para koruptor. Lebih lama tayangan OVJ di TV daripada hukuman para koruptor. Mereka mah enak, udah rugiin Indonesia, dihukumnya cuma bentar. Di dalam penjara dapat fasilitas, di depan penjara bisa ngontak rumah. Kalau pengen keluar tinggal izin sakit, dibawa ke rumah sakit, masuk ke ruang VIP. Mereka main handphone sama main laptop. Yang kayak gini-gini gak bakal bikin kapok mereka. Rasanya pengen minjem deh Presiden Korea Utara di Indonesia setahun aja trial. Kita lihat berapa banyak para koruptor yang menghilang dan mati. Wer. Halo guys, 5 hari sebelum lengser, ternyata Pak Jokowi masih saja melakukan manuver. Ya, Pak Jokowi mengangkat Herindra menjadi kepala BIN, menggantikan Budi Gunawan. Ini benar-benar seolah Pak Jokowi ingin menghabisi PDIP ya. Ya mungkin agar jangan sampai nanti Prabowo punya beban seandainya tidak jadi bertemu dengan Bu Mega. Nah, lalu apakah Herindra ini akan jadi kepala BIN yang paling singkat masa jabatannya? Karena tadi malam Herindra juga dipanggil Pak Prabowo. Dan sepertinya Pak Jokowi juga ingin dianggap berjasa gitu. Karena itu dia mengangkat Herindra lebih dulu jadi kepala BIN. Nah, kalau seandainya Herindra ini nanti benar menjadi menterinya Pak Prabowo, lalu apakah jabatan kepala BIN ini cuma transisi? Kalau kita perhatikan ya mungkin pertemuan di Solo kemarin ini, di sana Pak Prabowo dipus oleh Pak Jokowi untuk mengumumkan calon-calon menteri sebelum tanggal 20 Oktober untuk memastikan titipan-titipan Pak Jokowi masuk ke dalam kabinet Prabowo. Karena Pak Jokowi khawatir tentunya kalau diumumkan setelah pelantikan, ya bisa-bisa Pak Prabowo nggak nurut gitu ya. Ya, sepertinya sejak keputusan MK nomor 90, yang mereka lakukan ya hanya sharing kekuasaan. Salam. Ada aspirasi dari Presiden Jokowi mengganti kabin, kepala BIN dari Budi Gunawan ke Herindra. Ini Presiden Jokowi ini 5 hari lagi menjabat sebagai presiden. Lalu dia memberhentikan kepala BIN. Kalau memang alasannya karena Budi Gunawan mau dijadikan Menteri Prabowo, ya nggak ada alasan, itu bukan alasan. Karena kalaupun nanti diganti pada waktu Prabowo presiden, ya bisa. Kenapa tidak menunggu presiden yang baru, membiarkan presiden yang baru? Oke, nanti akan bilang presiden yang baru sama akan mengajukan Herindra juga. Tetapi kan bukan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan nama lain kan? Tidak hanya Herindra. Kalau misalnya Prabowo berubah pikiran bagaimana? Yang kedua, baik Prabowo maupun SBY itu mengeluh mengenai intelijen ya, yang ngintelin lawan politik. Jangan lupa Herindra ini wakil menterinya Jokowi, bukan wakil menterinya Prabowo dia. Wakil menteri itu nggak ada wakil menterinya menteri. Walaupun dia namanya wakil menteri, tapi belongs to presiden juga. Wakilnya menteri kadang-kadang disuruh ngintelin menterinya, ya, nanam jasa atau nanam orang.